Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hayakumullahu bissalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Bismillahi tabaraka wa ta'ala dari pembahasan kitab Manhaj al-A'immah al-Mutaqaddimin fi Talaqil Akhbar, ya, yaitu metode para salaf, para ulama mutaqaddimin rahimahumullahu jami'ah di dalam mereka menerima suatu riwayah ataupun khobar sehingganya menjadikan tolak ukur seorang muslim untuk mengambil, ya, hadis yang diriwayatkan dari para a'immatus salaf tanpa sedikit pun untuk, ya, mengotak-ngatiknya, ya. Karena orang-orang yang datang belakangan, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, mereka mencoba untuk mengotak-ngatik periwayatan para salaf, ya, dengan kritik ataupun komentar terhadap riwayat dan khabarnya mereka. Ya. Dan sebelumnya kita sudah bahas pendahuluan di dalam kitab ini, walhamdulillah ala man yassarahullah. Sehingganya kita akan lanjutkan kembali, ya, lanjutan daripada kitab ini, yaitu wa mimma ta'lamu bihi sihhatal hadis indal a'immatil mutaqaddimin. Ya, yang mana seorang muslim itu dia harus tahu, penuntut ilmu, ya, kesahihan sebuah hadis dari apa yang difahami oleh para ulama salaf, ya, indal a'immatil mutaqaddimin, bukan indal a'immatil mutaakhirin, ya, bukan di dalam perspektif daripada orang-orang mutaakhirin, muassirin, ya, orang-orang belakangan. Dan mereka banyak sekali mengomentari, ya, periwayatan-periwayatan para salaf, apalagi di dalam masailil aqaid atau mas'alatul i'tiqad. Ya, kalau antum baca kitab-kitab as-sunnah, kutubus sunnah, para a'immatus salaf, ya, apalagi di dalam permasalahan akidah, itu akan dapat banyak, ya, didapati catatan-catatan kaki, hasyiah seperti itu. Nanti akan disebutkan di sana, ya, asar ini dhaif, ya, ataupun hadis ini dhaif. Dan yang kebanyakan di dalamnya disebutkan kedhaifannya adalah rawi, tidak terlepas dari rawi, ya. Rawinya majhul misalnya, maka jadilah asar ataupun hadis tersebut menjadi dhaif. Jadi dhaif. Ini adalah bentuk, ya, kekurang ajaran kepada para salaf, melangkahi mereka seakan-akan mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu ilmu hadis, ya. Kemudian secara tidak langsung mengesankan buruk kepada mereka. Inilah sikap daripada orang mutaakhirin. Senantiasa berkomentar, memberikan catatan, ya, mendikte para salaf. Salafiyah. Ya, seakan-akan para salaf ini adalah orang-orang yang
kurang ilmunya di dalam ilmu hadis, di dalam ilmu riwayah dan juga khabar. Kemudian mereka ya adalah orang-orang yang ceroboh memasukkan riwayat-riwayat dengan riwayat-riwayat yang dan khabar-khabar yang ya lemah, ya sembarangan memasukkan perawi ke dalam riwayat hadis misalnya. Ya. Secara tidak langsung demikian. Dan ini menjadi kewajiban kita orang-orang mutaakhirin ketika dihadapkan dengan hal seperti itu, terlebih dari yang sudah belajar, dia mengetahui ilmu hadis, kemudian mempelajari kitab ini, mendengarkan, ya, mengetahui, maka mauqif kita, sikap seorang muslim adalah taklid kepada para salaf, tidak mengambil jalan selainnya. Ya, kalau dihadapkan ya pendapat para salaf demikian, ini hadis sahih menurut mereka, bisa dijadikan hujjah, dalil, qabul, diterima. Kemudian datang orang-orang mutaakhirin berkomentar ini hadis dhaif, ya, lemah, ya, ataukah itu maudhu bahkan, ya, atau mungkar dan sebagainya, rawinya demikian, tidak bisa dijadikan dalil. Maka sikap kita bagaimana? Maka kita mentahkan pendapat mutaakhirin dan kita pilih pendapat para salaf. Iya, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akidahnya ya Jahmiyah. Ya, akidahnya Jahmiyah, akidahnya para Zanadiqah. Ya. Zanadiqah di zaman dulu, semisal Bishr al-Marisi, ya, si Bishr al-Marisi ini mereka dia ya meriwayatkan sebuah hadis, kemudian dijadikan hadis itu ditinggalkan sendiri untuk berhujjah melawan para salaf. Ya. Dan Bishr al-Marisi, As-Salji dan sebagainya, ini para ulama juga, orang-orang ahlul ilm, bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang kacangan, bukan. Ini ahlul ilm. Ya. Bishr ibn Giyas al-Marisi. Ya. Tetapi mereka terang-terangan membantah para salaf. Kemudian habislah Bishr al-Marisi, ya, disingkap kekufurannya, kebatilannya, kesesatannya oleh para salaf. Adapun hari ini orang-orang yang datang belakangan, Allah musta'an wa hituklan, illa man rahimallah, mereka mencoba untuk membantah para salaf dengan bahasa yang halus. Ya, dengan bahasa yang halus, dengan kaidah-kaidah yang ya yang buhtan, mereka datang dengan buhtan, waliftira, ya, salafiyah. Hakikatnya sama, membantah para salaf, ya. Sehingga jika tidak demikian, maka apa maksudnya? Ya, ini menjadikan seseorang itu dia goncang di dalam memegangi ya riwayat para salaf, apalagi di dalam masailul aqaid, ya. Di dalam permasalahan akidah, antum baca kitab-kitab kutubus sunnah, ya, Al-Ibana Al-Kubra Ibn Battah Al-Akbar Al-Hambali, kitabus sunnah lil Khallal Al-Hambali, kitabus sunnah Al-Kirmani Al-Hambali, ya, kitabus sunnah li Abdullah, anak daripada Imam Ahmad, ya, kitab-kitab akidah, Asy-Syariah dan sebagainya. Itu nanti akan dikatakan oleh mereka, ya, para zanadiqah, ya, antum itu lihat dulu perawinya, asarnya, hadisnya yang dibacakan, yang diriwayatkan, yang dituliskan di dalamnya. Ada itu ya riwayat-riwayat yang dhaif dan sebagainya, tidak bisa dijadikan dalil. Itu karena apa? Mereka ingin menebarkan kerancuan beragama. Kemudian yang dikatakan kepadanya ya terlebih lagi seorang yang jahil. Ya, dia membaca kitab salaf kemudian dia tidak punya ilmunya. Kemudian ketika diberikan syubhat seperti itu sudah goncang. Jadi tidak tahu ilmunya, tidak tahu ya bagaimana para salaf itu mereka meriwayatkan hadis. Tidak tahu asal usulnya, sumbernya, bagaimana mauqifnya mereka, i'tiqadnya mereka. Para salaf menempatkan hadis, meriwayatkan hadis, ya. Kemudian menjadikan hadis itu qabul, ya. Bagaimana apakah itu bisa dijadikan hujjah, terutama dalam permasalahan-permasalahan i'tiqad, dalil. Tidak tahu. Akhirnya apa? Goncang. Iya. Meninggalkan tidak, tapi mencampur adukan
Khalata fihi syarr, bal asyarr. Ya, campur aduk. Ini buruk, bahkan lebih buruk. Ya, sangat buruk daripada pendahulu mereka, salaf mereka dari kalangan para Jahmiyah al-mutaqaddimun. Ya, tadi ya, Jahmiyah mereka itu melawan para salaf dengan terang-terangan. Adapun Jahmiyah hari ini mereka apa? Iya, ya dengan bahasa-bahasa, kaidah-kaidah, iya, dengan bismil ulama, dengan nama ulama, apalagi, ya, dan sebagainya. Dan yang dimaksud daripada ya ilmu hadis itu adalah berdasarkan apa? Indal a'immatil mutaqaddimin, ya. Ilmu hadis itu adalah berdasarkan daripada apa yang difahami oleh para a'immatul mutaqaddimin, para imam-imam pendahulu, terdahulu, yaitu para salaful ummah, salafus saleh, rahimahullahu jami'an. Taib. Ini adalah wa mimma ta'lamu bihi sihhatal hadis indal a'immatil mutaqaddimin, ya. Dari apa saja yang diketahui, ya, Anda ketahui dengannya kesahihan sebuah hadis, ya, berdasarkan perspektif dari para ulama al-mutaqaddimin. Inilah yang menjadi acuan kita, ya. Taib. Kemudian di sini ada beberapa poin, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Al-awwalu, yang pertama, an tajtami'a fihi syurutul hadis as-sahih. Ya. Kapan hadis itu dikatakan statusnya sebagai hadis yang sahih, baik itu secara matan ataupun sanad, barakallahu fikum, itu ketika di dalamnya terdapat, ya, berkumpul padanya persyaratan kesahihan hadis. Ya. Nah, ini dia. Persyaratan kesahihan hadis itu berdasarkan para ulama al-mutaqaddimin, para ulama salaf, bukan mutaakhirin. Ya. Sehingga apa saja yang diriwayatkan atau apa saja yang komentari atau diberikan catatan atau bahkan dikatakan oleh para orang-orang mutaakhirin itu tidak ada la'ibrah, tidak ada faedahnya, tidak ada nilainya, laqimah wala karamah. Orangnya tidak ada nilainya, tidak pula ada kemuliaan, dan apa yang dikatakannya la'ibrah, tidak ada faedahnya. Ya, seperti itu harus. Ya, jadi ini berdasarkan apa? Kesahihan, syarat-syarat yang terkumpul di dalam sebuah hadis itu sahih adalah berdasarkan para, ya, pandangan atau perspektif dari para ulama salaf. Ini yang pertama. Ya, sebagaimana judul, kesahihan hadis di sisi para ulama salaf. Taib. Kemudian as-sani, yang kedua, an yasraha imamun bisihhatihi. Ya. Adanya seorang imam dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang menjelaskan terhadap kesahihan hadis tersebut. Ya, apa itu imam? Ya, siapa itu imam? Apa itu imam? Kapan seorang itu dikatakan sebagai imam? Ya, imam di dalam urusan agama, barakallahu fikum. Ya, yaitu imam itu adalah ashabul hadis. Ya, ashabul hadis. Ya, bukan orang-orang mutaakhirin, bukan pula apalagi, ya, orang-orang mutakallimin. Nasallallahu afiyah. Ya, orang-orang mutakallimin dijadikan imam, ahlul dalal, ahlul bid'ah wad dalal, ahlus syirik wal kufur. Iya, Allah musta'an. Ya, musibah. Iya. Semisal siapa? As-Suyuti, ya, laknatullah alaih. Kemudian An-Nawawi, Ibn Syaraf An-Nawawi, laknatullah alaih. Kemudian siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, laknatullah alaih. Dan semisalnya dari kalangan mutakallimin dijadikan imam. Lagi di dalam ilmu hadis diagungkan, dihidupkan namanya, disebarkan, diajarkan. Sedang para ulama salaf ditinggalkan, ya, dilupakan, disedikitkan, dikecualikan dan sebagainya. Inilah agama para mutaakhirin, merasa lebih afqah, lebih apa? Lebih faham dari para ulama salaf, lebih a'lam, lebih mengetahui, sok tahu. Iya. Jadi maksud imam di sini adalah para ulama salaf, bukan ulama mutaakhirin, terlebih lagi mutakallimin. Ya.
Jadi adanya seorang imam yang menjelaskan daripada kesahihan hadis tersebut. Siapa imam? Nah, ini disebutkan ke Ahmad sebagaimana apa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Ya, imam itu seperti Imam Ahmad, ya. Kemudian Ibnul Madini, ya, Ali Ibnul Madini, kemudian Wat-Turmuzi, Abu Isa At-Turmuzi. Nah, ini semua imam yang lebih berhak terhadap, ya, ilmu hadis, bahkan seluruh ilmu di dalam funun ilmiah yang ada di dalam syariat. Ya, yang berhak untuk berbicara agama adalah para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan imam-imamnya, ya, para murtadun, orang zanadiqah, kufar. Ya, itu imamnya mereka. Ada pun imam Ahlus Sunnah ini Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, Ali ibn Madini, ya, Al-Imam At-Turmuzi dan semisal mereka rahimahullah. Atau lebih buruk lagi tadi, ya, doyannya apa? Mencampur adukan, dicampur. Ya, dicampur aduk. Jadi semua imam, semua benar, ya. Semua dijadikan rujukan seperti itu. Ya. Lebih parah. Tidak bisa apa? Membedakan, sudah tidak bisa membedakan, ya, jahal, ya. Kemudian memandang apa? Wahum yahsabuna al-muhtadun. Mereka memandang maksudnya mereka mendapatkan petunjuk ala tariqil haq. Iya, wassalamu. A'udzubillahi min dzalik. Ya, nasallahu tabaraka wa ta'ala bi asmil husna wa sifatil ula an yaftaha lana wa lakum abwabal ilmi wal huda. Amin Allahumma amin. Taib yang ketiga, barakallahu fikum, jazakumullah khair, an yakuna masyhuran fil kutubit tis'ah. Ya. Kemudian yang ketiga, definisi daripada hadis itu sahih, diketahui hadis itu sahih selain, ya, terkumpulnya syarat-syarat, kemudian terdapat seorang imam yang menjelaskan, ya. Kemudian juga yang ketiga, barakallahu fikum, itu hadis yang masyhur, ya, yang sudah tidak asing, ya, dari sisi matan tidak nyeleneh, dari sisi sanad juga tidak dipermasalahkan, itu rawinya misalnya. Ataupun, ya, kalaupun salah satu dari keduanya itu tadi, ya, ada suatu iskal, maka kembali kepada makna. Sehingga hadis itu masyhur, emang diriwayatkan oleh para imam di antara mereka, dan tidak mungkin mereka itu apa? Akan mendiamkan suatu, ya, periwayatan yang munkar, yang batil, kemudian hingga sampai sekarang ini. Tidak mungkin. Ya, sehingganya dikatakan di sini an yakuna masyhuran fil kutubit tis'ah. Hadis yang masyhur dikenal oleh kaum muslimin, dikenal oleh para ulamanya, ya, di dalam misalnya contoh apa? Al-kutubut tis'ah, ya, fil kutubit tis'ah. Kutubut tis'ah, kumpulan induk apa namanya? Induk daripada kitab-kitab hadis, ada 9, ya. Ada yang dari Ashabus Sunan, Sahih, Bukhari, Muslim dan sebagainya, ya, yang pemetaan secara sistematis, ya, berdasarkan apa? Ada yang berdasarkan fikih, ya, ada yang berdasarkan nama-nama para sahabat sebagaimana Musnad Imam Ahmad didahului oleh nama-nama para sahabat, ya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Affan, ya, dan Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, terus sampai al-mubashshiruna bil jannah, al-asyarah mubashshiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin surga, terus. Atau ada yang secara fikih misalnya, dan juga akidah tercampur juga di dalamnya. Iya. Sunan Abi Dawud dan sebagainya. Ini disebutkan Al-Bukhari sebagaimana di dalam sahihnya Al-Bukhari. Iya. Dan bukan berarti, ya, orangnya ini adalah lafdi Jahmi kemudian ditolak, tidak. Karena apa yang diriwayatkan di dalam sahihnya ini adalah sesuatu yang sudah, ya, diriwayatkan oleh para ulama sebelumnya, yaitu ulama salaf. Ya, dan itu pun sahih. Iya. Barakallahu fikum. Ya, jadi sebagaimana dalam Al-Bukhari, di dalam sahihnya Muslim, Sahih Muslim, kemudian Muwatta Imam Malik rahimahullah, kemudian dalam Sunan Ad-Darimi, kemudian dalam Sunan At-Tirmizi, ya, kemudian dalam Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Musnad Ahmad, ya, kemudian di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah,
Ya. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ini dikategorikan sebagai kitab hadis, masuk ke dalam kutubut tis'ah. 9 kitab induk hadis. Walam yan'aqiduhu imamun minal a'immatil mutaqaddimin. Ya. Dan tidak adanya kritik, komentar atau bersilang pendapat, ya, terjadi penolakan seperti itu dari seorang imam pun daripada imam-imam al-mutaqaddimin minal a'immatil mutaqaddimin, ya, dari kalangan para salaf. Artinya apa? Selain itu kitab yang masyhur, sudah barang tentu kitab itu apa? Qabul, ya, diterima oleh para ulama salaf. Makanya masyhur, teriwayatkan seperti itu. Ya, jadi bisa dilihat terkumpulnya syarat-syarat berdasarkan, ya, perspektif daripada a'immatus salaf, kemudian seorang imam dari kalangan imam para salaf memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut, ya. Kemudian juga masyhur di dalam kitab-kitab mereka, yaitu di antaranya Kutubut Tis'ah. Kemudian yang keempat, yang keempat, an yakhrijahu wa yastadilla bihi fi kutubil i'tiqad. Ya. Ini yang keempat, ya. Menjadi poin yang paling penting juga untuk dibahas, yaitu dikeluarkannya sebuah riwayat hadis dan juga yastadilla bihi, dijadikan untuk apa? Berdalil dengannya. Di dalam apa? Fi kutubil i'tiqad, di dalam kitab-kitab i'tiqad, fi asris salaf, di masanya para salaf. Ya, seperti itu. Jadi kitab-kitab akidah yang dibacakan sampai hari ini, ya, alhamdulillah, ya, Al-Ibana Al-Kubra Asy-Syariah, Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, banyak lainnya, ya, kitab As-Sunnah, ya, Al-Kirmani, Al-Khallal, ya, Abdullah, kemudian kitab Rad, ya, Naqd Al-Mirisi, Al-Jahmi Al-Anid, kemudian Rad Al-Jahmiyah, Rad Al-Mubtadi'ah dan sebagainya yang semisal. Nah, intinya adalah kitab-kitab akidah, ya, dikeluarkan di dalamnya, kemudian dijadikan dalil dengannya di dalam kitab-kitab akidah yang ada di masa para salaf. Contohnya seperti apa? Ya, kitab Abdullah fi kitabihi As-Sunnah, au Harb Al-Kirmani au Al-Khallal fi kitabihi As-Sunnah, au Abu Hatim wa Abu Zur'ah Ar-Raziyain, ya, Rad Al-Jahmiyah, kemudian Awid Darimi, Al-Imam Abu Usman bin Sa'id Ad-Darimi di dalam kitabnya Fin Naqd war Rad, fasyurutu ashabi hadhil kutubi qawiyatun. Maka, ya, para sahib daripada kitab-kitab tadi, barakallahu fikum, ya, telah mempersyaratkan sesuatunya dengan teliti, dengan sempurna, sudah selesai. Mereka telah mempersyaratkan, makanya mereka mengeluarkannya di dalam kitab-kitab mereka dan juga dijadikan dalil di dalam kitab-kitab akidah, ya, an yakhrijahu wa yastadilla bihi fi kutubil i'tiqad, ya, secara qawiyah, kuat, ya, fima yuwariduna, ya, min akhbari marfu'ah mauqufah fi tadlili ala al-mu'taqadi wa amatiha in aqada al-ijma'u ala qabuliha wal ihtijaju biha. Ya, baik itu secara khobar yang marfu ataupun mauquf dan sebagainya, fi tadlili alal mu'taqad, untuk berdalil di dalam akidah, keyakinan, atau yang secara umum lainnya yang mana telah, ya, ditentukan secara ijma' terhadap penerimaan riwayat tersebut, khabar tersebut, sehingga menjadi statusnya apa? Hadis-hadis ataupun asar yang qabul. Dan juga wal ihtijaju biha, digunakan untuk berhujjah dengan hadis tersebut atau asar tersebut, ya. Ini membantah para mutaakhirin, orang-orang Jahmiyah Zanadiqah, ya, yang mencoba untuk apa? Mengelabui, ya, memberikan syubhat, kerancuan beragama untuk orang-orang yang berpegang kepada, ya, man i'tamada bi kutubi athar minas salaf, siapa saja yang bersandar kepada kutub-kutub salaf dijadikan rancu, ya, dijadikan rancu nasab salafiyah. Nah, inilah permusuhan mereka kepada kita sampai sekarang ini, Ahlus Sunnah, ya, kepada Ahlul Hadis wal Asar, ya. Pernah ditanyakan dari ikhwan dari Jerman, ya, mungkin karena dia
keterbatasan dan juga itu bacaannya barakallahu fikum ya dengan bahasa Inggris ya, karena memang kutub-kutub sunnah itu, kitab-kitab as-sunnah itu ada memang suatu web yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Kalau ke bahasa Indonesia itu memang jarang, tapi bahasa Inggris itu banyak sekali kitab-kitab sunnah. Nah, ini orang Jerman ini, kawan ini, dia baca ya kitab-kitab as-sunnah, di antaranya adalah kitab as-sunnah milik Abdullah. Kemudian ya wallahu alam, tiba-tiba dia bertanya, ya ini gimana ini kitab as-sunnah Abdullah katanya. Ya mungkin ada orang yang memberikan syubhat dan sebagainya. Ya, ini adalah kitab-kitab yang berisikan asar-asar atau hadis yang dhaif. Iya. Nah, itulah karena apa? Tidak tahu, tidak punya ilmunya, ya, dan juga dia baca dengan kitab terjemahan kan seperti itu. Kemudian datanglah orang yang ya memberikan syubhat, sudah selesai sudah, ya, seperti itu. Untuk dia bertanya, ya, dia bertanya, fasalu al dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul ilm apabila kalian tidak mengetahui suatu persoalan agama. Ya, untuk dia bertanya, ya, seperti itu. Ini membantah mereka para zanadiqah ya yang menolak daripada dalil-dalil para salaf di dalam kitab-kitab akidah mereka secara khusus ya, dengan mengatakan demikian begini dan begitu ya, qila wa qal kada wa kada ya, bil buhtani wal iftira, dengan kedustaan ya. Kemudian yang kelima, barakallahu fikum, an yahtajja bihi imamun minal a'immatil mutaqaddimina ya, dijadikannya hujjah dengannya tadi hadis-hadis itu ya, seorang imam dari kalangan imam-imam mutaqaddimin, para ulama salaf, barakallahu fikum ya. Jadi mereka para ulama salaf itu menjadikannya hujjah ya, dari apa yang telah mereka riwayatkan itu dijadikan hujjah untuk berargumen, berdalil. Kenapa? Fa innal asla fi ihtijajil muhaddis bi hadis sihhatihi indahu. Ya, karena asas ya kaidah mereka ya di dalam berhujjah, yaitu para muhaddis ya, ahlul hadis, dengan sebuah hadis tentulah dengan hadis yang sahih indahu ya, di sisi mereka, di sisi para imam tersebut, indahu. Tidak mungkin mereka meriwayatkan hadis itu yang ya sebagaimana dikatakan oleh para mutaakhirin, fitnah-fitnah mereka, tuduhan mereka ya. Karena apa? Karena para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para imam salaf lebih mengetahui ya, lebih mengetahui ilmu hadis ya, sebagaimana dikatakan di dalam ya Ad-Dasti, Ad-Dasti mengatakan barakallahu fikum di dalam kitabnya Isbatul Had ya, Imam Ad-Dasti mengatakan apa? Ya, wala yakunu ala wajhil ard, tidak ada seorang pun di muka bumi ini ya, ahadun a'lamu bil kitabi was sunnah ya min ashabil hadis. Ya, ini persaksian, ikrar, taslimnya seseorang kepada para ulama salaf. Ini seperti ini sikapnya seharusnya. Ya, bukan justru memerangi ahlul hadis wal asar, para ulamanya dan juga para junudnya diperangi dengan cara apa? Dengan bahasa-bahasa tadi, ya. Bahasa-bahasa yang menipu, ya, yang lemah lembut, dengan kaidah-kaidah, dengan kalau begini ya begitu, ya. Ini rawinya seperti ini hadisnya dhaif, asarnya dhaif. Iya. Itu hakikatnya memerangi ashabul hadis, ya. Memusuhi, memerangi, ya, membantah, ya. Meskipun secara tidak barakallahu fikum, secara tidak langsung. Nah, ini juga bancinya juga sama seperti Asy'ariyah, ya. Al-Marisi terang-terangan membantah para salaf, ini enggak, ya, diakal-akali, diberikan catatan kaki, ya, ditahqiq kitab salaf, ya, dari nuskho aslinya, kemudian dikasih hasyiah, dikasih ta'liq ataupun apa dan sebagainya, komentar, catatan kaki, ini hadisnya begini-begini, rawinya begini-begini. Itu menandakan para salaf itu jahil berarti kalau begitu, ya, mengesankan buruk kepada mereka, ya, suudzon kepada mereka. Bahwasanya mereka apa tadi? Ya, barakallahu fikum, jazakallahu khair.
Mereka itu tidak apa? Tidak warok, tidak berhati-hati, tidak punya rasa khosyah kepada Allah di dalam urusan agama ini, memasukkan seorang rawi yang tidak ya selayaknya, sehingga hadis ini rusak sudah. Asar ini rusak. Lalu dijadikan dalil untuk ya berargumen di dalam permasalahan akidah kan seperti itu. Iya. Nah, inilah hakikatnya seperti itu memang. Jadi harus tahu, harus peka, ya, harus peduli. Nah, ini sikap seorang seorang mukmin seharusnya seperti itu, ya, menyatakan, mengikrarkan wala yakun, ya, al wajhil ardi ahadun a'lamu bil kitabi was sunnah min ashabil hadis. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang paling mengetahui a'lam terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah kecuali ashabul hadis. Harus dijazam, jangan ragu. Selain daripada itu bagaimana? Enggak ada yang tahu illa man rahimallah, kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman yukhalifuhum wala yaqulu ma qaluhu ya faman yukhalifahum wala yaqulu ma qaluhu ya wala ya'taqidu man i'taqaduhu ya fahuwa mubtadi'un dhalun mudillun. Ya, siapa saja yang menyelisihi barakallahu fikum ya dari apa yang telah mereka riwayatkan, ucapkan, ya, kemudian menyelisih dari apa yang telah mereka yakini, ya, maka dia adalah seorang sesat, dhalun mudillun, ya, sesat menyesatkan, ya, mubtadi ahlul bid'ah wad dhalal, ahlus syirk wal kufur. Ya. Ya, karena fa'inal asla fi ihtijajil muhaddis bi hadis sihhatihi indahu wa kadzalika tafsiruhu inda ahlil ilm. Demikian juga tafsiran Al-Qur'an, ya, yang mana mereka itu apa? Barakallahu fikum, ya, meriwayatkan menafsirkan daripada Al-Qur'anul Karim berdasarkan apa? Haddatsana wa akhbarana. Iya. Semisal tafsir Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala. Nah, inilah 5 poin, ya, 5 poin penting, catatan tersendiri ya untuk antum pahami bahwasanya kapan kita mengetahui hadis itu sahih dan bagaimana definisi hadis itu sahih, itu adalah berdasarkan para perspektif daripada ulama salaf. Jadi ada 5 poin tadi ya. 2 3 4 5 ya. Ada 5 poin. Taib. Wa kama jaa fi al-jarh wa ta'dil Ibnu Abi Hatim barakallahu fikum, dan sebagaimana telah datang ya di dalam kitab Jarh wa Ta'dil milik Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala, Al-Mujalladul Awal, jilid yang pertama, safhah ihda wa khams wa salasami'ah, ya, 351, halaman 351. Wa yuqassu sihhatal hadis bi adalatin naqlihi wa an yakuna kalaman yasluhu ya an yakuna min kalamin nubuwah wa ya'lamu ya saqamahu ya wa ya'lamu saqimahu wa inkarahu bi tafarrudi man lam tasih adalatahu wa bi riwayatihi wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Jarh wa Ta'dil barakallahu fikum, yang dimaksudkan daripada kesahihan sebuah hadis itu adalah berdasarkan daripada adalahnya seorang rawi yang menukilkan. Ya, adalahnya seorang rawi, ini di antaranya di antara kesahihan hadis sebagaimana penuturan atau pengajaran daripada Al-Imam Ibnu Abi Hatim, seorang pakar hadis, muhaddis, ahlul hadis, ya, kibarnya para ulama. Kata beliau rahimahullah, ya, sahihnya hadis itu di antaranya adalah berdasarkan adalahnya naqlihi, rawinya adil di dalam penukilannya, ya, wa an yakuna kalaman yasluhu ya an yakuna min kalamin nubuwah. Ya, intinya ala kulli hal, al-muhim di sini, jadi ketika rawi tersebut adil di dalam penukilannya, ya, statusnya adil, maka riwayatnya tersebut atau ucapannya tersebut menjadi sahih, selamat, diterima. Dan dia mengetahui, ya, saqimahu inkarahu, cacatnya sebuah hadis, sakit kan gitu. Sakitnya atau cacatnya sebuah hadis beserta
mungkarnya hadis tersebut dengan menyendirinya, ya, bitafarrudin man lam tasi adalatahu biriwayatihi wallahu a'lam. Ya, siapa yang perawi itu dia tidak selamat, ya, keadalahannya, sifat adalahnya di dalam periwayatannya biriwayatihi, seperti itu. Wallahu a'lam, ya. Nah, ini diantaranya adalah. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting, adalah. Ya, adalah itu berkaitan dengan person seseorang individual, ya, yang dikatakan sebagai rawi yang dia itu meriwayatkan hadis, ya. Ini berkaitan dengan individual, ya, person, perseorangan, ya. Apakah dia seorang yang adalah itu sebagai adalah itu bagaimana, ya. Itu nanti banyak tinjauannya, secara detail diteliti oleh para al-imam al-muhaddisin, ya. Qultu, ya, fa innahu minal muslima inda ahli ilm anna ahlal hadisi al-mutaqaddimina, ya, a'immatu hadas sya'n la yahtajuna illa bima sahha indahum aw ma kana lahu hukmus sahih bil i'tibarati aw kana alaihi al-amla'u majma' alaihi min jihatil makna, ya. Kalau demikian berarti di sisi para ahlul ilm, ya, para ulama, bahwasannya ahlul hadis al-mutaqaddimin mereka adalah imam hadas sya'an, ya, di dalam persoalan ini, yaitu ilmu hadis, ya, di dalam materi ini, ya, mereka adalah imam, tidak diragukan, tidak ada keraguan, la syakka fi, ya, la syakka fi aw la raiba fi, ya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sehingga la yahtajuna illa bimma sahha indahum, tidaklah mungkin mereka itu, barakallahu fikum jazakumullah khair, berhujjah kecuali dengan apa yang sahih, telah sahih di sisi mereka, ya. Ini ketelitian mereka. Kemudian muncul orang belakangan mengomentari ini dan itu, nah ini menandakan bahwasanya, ya, tidak perlu mereka mengucapkan untuk, ya, apakah membantah atau tidak perlu, ya, dengan sikap ataupun, ya, komentarnya mereka itu sudah menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang, ya, membantah ashabul hadis, menunjukkan bahwasanya para ulama salaf itu tidak apa? Tidak teliti, ya. Tidak tahu mana sahih mana dhaif. Semua dimasukkan ke seperti itu, ya, campur aduk. Nah, ini menunjukkan seperti itu. Padahal apa? La yahtajuna illa bimma sahha indahum. Tidaklah mereka berhujjah kecuali dengan apa yang telah sahih di sisi mereka, ya. Au makana lahu hukmus sahih, ataupun yang semisal seperti itu dihukumi sebagai sahih. Dengan apa? Bila i'tibarat, ya, dengan i'tibarat, ya, au kana alaihi amla'u majma' alaihi, ya, ungkapan-ungkapan ataupun apa yang sudah didiktekan kepada mereka yang terkumpul padanya, ya, min jihatil makna, dari sisi makna. Kalau tadi sudah dibahas daripada sisi, ya, barakallahu fikum, dari sisi uh, sanad rawi, barakallahu fikum, di antaranya rawi. Sekarang dari sisi makna, boleh jadi barakallahu fikum hadis tersebut dhaif misalnya. Yaitu pun berdasarkan, ya, orang-orang mutaakhirin. Tapi ternyata dari sisi makna itu sahih. Karena ini banyak didapat di dalam kutubus sunnah, ya. Riwayat-riwayat di dalam Tabaqat Al-Hanabilah misalnya dan sebagainya. Ada asar-asar yang memang barakallahu fikum, ya, itu dhaif secara sanad. Tapi maknanya sahih. Kenapa? Karena nanti akan didapati, ya, di dalam satu bab barakallahu fikum ada hadis-hadis setelahnya atau sebelumnya, atau asar-asar setelahnya atau sebelumnya yang menjadi syawahid nantinya. Memang seperti itu. Ya, makanya kalau di dalam ilmu hadis itu barakallahu fikum hadis dhaif itu bisa terangkat, ya, derajatnya. Ya, karena ada hadis-hadis lain yang menunjang. Ya, maka dilihat juga para ulama salaf meninjau daripada sisi makna, makanya dimasukkan ke dalam kitab mereka. Karena maknanya sahih meskipun hadisnya dhaif. Ya, ataupun hadisnya dhaif ternyata menjadi naik derajatnya dengan hadis-hadis yang lain atau asar-asar yang lain. Al-muhim di sini adalah, ya, dari sisi makna sekarang bahasannya. Ya, dari sisi makna. Iya. Kemudian bisyurutil lati sayati al-kalam
'alaiha, maka dengan persyaratan-persyaratan yang akan datang barakallahu fikum, ya, pembicaraan terhadap uh, materi ini barakallahu fikum. Kemudian fa'in, ya, da'ifa isnadul hadis la yamna'u an yakuna matnuhu wa ma'nahu haqqan. Ya, perhatikan di sini diberikan apa namanya, dengan tulisan merah. Dan kalaupun dhaif atau kalaupun sanad hadis itu dhaif, barakallahu fikum, antum perhatikan, kalaupun sanad hadis itu dhaif, itu tidak menghalangi untuk menjadikan matan, ya, matan daripada hadis itu dan juga secara makna bahwasanya itu adalah haqqan, ya, sahih, benar, ya, matannya selamat, kemudian maknanya juga selamat, ya, tidak nyeleneh, tidak gharib, tidak asing. Meskipun sanadnya dhaif, ya, sanad hadis tersebut dhaif, itu tidak menghalangi daripada, ya, bolehnya dijadikan dalil hujjah, ya, karena matanya itu sudah selamat dan juga maknanya juga selamat dan itu adalah hak, ya. La yamna'u aidan, tidak juga menghalangi daripada apa, barakallahu fikum, an yakuna lahu minasyawahid wal mutaba'at, ya, ma yubayyinu sihhatuhu, ya, tidak menghalangi daripadanya, ya, syawahid, penguat yang lainnya, ya, dilihat kepada yang lainnya, ya, setelahnya ataupun sebelumnya, al mutaba'at, yang mengikuti, ya, dari apa yang akan menjelaskan terhadap kesahihan daripada hadis tersebut, ya, mayubayyin sihhatuhu. Taib. Kemudian wa ma'na dhaif indahum, ya. Dhaif itu secara makna di sisi para salaf adalah seperti itu terjemahnya. Ya, dhaif itu secara makna atau makna daripada hadis dhaif di sisi para salaf itu adalah anna lam na'lam anna riwayahu rawiyahu adlun aw lam na'lam annahu dhabit fa'adamu ilmina bi ahadi hadaini yamna'ul hukmu bisihatihi, ya, yamna'ul hukma bisihatihi la ya'nuna ya bid'afihi anna na'lamu annahu batilun fa inna hadha huwal mawdu' wa huwa alladhi ya'lamuna annahu kadhibun mukhtalik fa idza kana ad-dha'ifu fi istilahim aidan ila adamil ilm. Jadi barakallahu fikum, tidaklah kita tidak mengetahui barakallahu fikum bahwasanya seorang perawi itu sampailah dia dikatakan kepada taraf seorang yang adil ataupun dhabit, ya, karena ketiadaan daripada ilmu kita, yaitu pengetahuan mereka terhadap bi ahadi hadaini, satu daripada dua sifat tadi, ya, adil dan juga dhabit, ya, terhadap seorang rawi yang dengannya menjadikan terhalangnya hukum kesahihan hadis. La ya'nuna bi dha'fihi, tidak pula mereka mengartikan hal tersebut menjadikan hadis tersebut dhaif. Ya, ini kalau berkaitan dengan rawinya tidak diketahui apakah dia seorang yang adil ataupun seorang yang dhabit, ya, dengan ketiadaan ilmu pengetahuan terhadapnya dari satu daripada dua sifat tadi, ya, yang menghalangi kesahihan hadis, tidaklah mereka itu mengartikannya hadis tersebut dhaif. Anna na'lamu annahu batil. Ya, sedangkan kita mengetahui bahwasanya, ya, hal tersebut batil. Ya, mutaakhirin kan seperti itu, ya. Berarti kalau rawinya tidak diketahui berarti batil, dhaif. Ya. Maka apabila hadis tersebut dhaif, fi istilahihim, di dalam istilahnya mereka, aidan ila adamil ilm, kembali kepada, ya, ketiadaan ilmu, pengetahuan terhadap rawi tersebut. Maka bagaimana? Fa innahu yatlubu lahu al-yaqin wat tasbit, ya. Yang dituntut darinya itu ketika saat itu juga yaitu al-yakin, ya, keyakinan, kepastian dan juga tasbit, ketetapan, ya, subutnya, seperti itu. Ya.
Ini yang dilakukan oleh mereka, meneliti kembali seperti itu ya, meng-cross check sampai datang keyakinan, kepastian dan juga sabit. Fa idza jaa min asyawahid bil akhbaril ukhra wa ghairiha, maka apabila saat yang bersamaan juga telah datang ya syawahid bil akhbaril ukhra wa ghairiha, penguat-penguat dan juga khobar ya yang lainnya, ma yuwafiquhu sara dzalika mujiban lil ilm. Maka jadilah ya kalau sudah ternyata bersama dengan itu juga datang ternyata ada penguat-penguat lainnya, sudah ya sudah jadilah hal tersebut ya mujiban lil ilm, ilmu pengetahuan ya, menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang menutupi tadi terkait rawi ya, karena ada syawahid lainnya juga. Kalau tidak ada bagaimana? Itu sampai al yakin wa tasbit bi anna rawiyahu sidqun fihi wa hifdhuhu ya, bahwasanya rawi tersebut adalah seorang yang sidq ya, jujur di dalam periwayatannya dan juga menghafalnya ya, hafal, punya hafalan seperti itu. Maka wa kadzalika ya, setelah itu demikian juga qad yasihhu al isnadu, sanad itu menjadi sahih, au tajtami'u fihi syurut, fihi ya syurutus sihah ya, minal ittisal wal adalah wad dhabt ya. Jadilah hadis tersebut sahih atau berkumpulnya persyaratan-persyaratan tadi, barakallahu fikum ya, sebagaimana poin pertama ya, syarat-syarat kesahihan hadis ataupun ya sanadnya secara sanad itu sahih, hadis itu sahih, berkumpul syarat-syaratnya sahih ya, minal ittisal apa ittisal sanad, bersambungnya sanad, kemudian rawinya adalah dan juga dhabt. Lakinna akan tetapi barakallahu fikum, perhatikan syududul matan ya, lakinna syududul matni wa nakaratahu taj'alul hadis yasqut. Semuanya udah komplit ya, sudah sempurna syarat-syarat kesahihan, kemudian apa barakallahu fikum jazakumullah khair ya, rawi-rawinya adil ya, para perawinya adil, sanadnya bersambung, tapi ternyata matanya cacat, rusak. Bagaimana? Maka jadilah hadis tersebut yasqut, tertolak ya, terputus. Wa in kan as-sanad la illata dhahira fihi ya, walaupun meskipun daripada sanad itu tidak ada illah, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah yang nampak di dalamnya, maka walaupun itu tidak ada masalah di dalam sanadnya, tidak bermanfaat kalau matanya rusak ya. Kalau matanya rusak maka tidak bermanfaat semuanya. Ini di sisi para salaf seperti itu memang ya, barakallahu fikum. Wa naqd inda salaf, dan kritik di sisi salaf itu syamilun, mencakup seluruhan, mencakup secara keseluruhan lil matni was sanad ya, berdasarkan matan dan juga sanad. Nah itu ya cara mereka di dalam ya meriwayatkan hadis, mereka melihat kepada ya, kritik mereka itu melihat kepada seluruhan, yaitu kepada matan dan juga kepada sanad, kullaihima, keduanya ya. Qila li Syu'bah, dikatakan kepada Syu'bah bin Al-Hajjaj, min aina ta'lamu anna asy-syaikh yakdzib ya, dari mana kalau kamu itu tahu seorang rawi itu dia barakallahu fikum apakah dia seorang yang pendusta, tertuduh dusta? Maka dia menjawab, qol idza rawa 'anin nabi. Nah, itu dia. Apabila dia ya seorang rawi itu meriwayatkan langsung daripada Nabi SAW, an nabi ya, dari Nabi SAW. Nah, itu sudah ketahuan, apalagi matanya juga ya gharib, nyeleneh. Sebagaimana hadis-hadis maudhu, palsu ya, la ta'kulu al-qur'ata hatta tazbahuha. Ini ya aneh seperti itu. Maka mereka apa? Alamtu annahu yakdzib. Aku sudah tahu bahwasanya orang tersebut, rawi tersebut dusta. Wahum rahmatullahi alaihim, dan mereka para salaf rahmatullah alaihim, semoga Allah melimpahkan rahmahnya kepada mereka, auraun ya, auraun ya,
man an yastadillu bil munkarati allati la tusbitu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa khassa fi usuluddin allati banu 'alaihim dinahum wa mu'taqadahum wa hukmahum ya alal mukhalifina ya. Dan mereka para salaf rahimahumullahu jami'a adalah orang-orang yang paling wara terhadap siapa saja yang ya mereka itu berdalilkan dengan hadis-hadis mungkar yang tidak tetap sabit daripada Nabi SAW ya, secara khusus di dalam permasalahan usuluddin ya, la siyama fi masailil i'tiqad ya, fi masail aqaid ya. Terlebih-lebih lagi di dalam permasalahan apa? Barakallahu fikum, akidah usuluddin. Mereka paling tahu, paling wara. Yang mana mereka itu adalah orang-orang yang banu alaihim, membangun ya atas mereka itu agama mereka, akidah mereka, hukum-hukum mereka terhadap orang-orang yang menyelisih mereka. Iya. Nah, itulah para salaf adalah orang-orang yang wara. Kemudian barakallahu fikum wa ja'a anil Qasim bin Bandar Al-Hamdani yaqul sami'tu Abu Hatim Ar-Razi. Aku telah mendengar daripada Abu Hatim Ar-Razi ya, bapak daripada Ibnu Abi Hatim, yaqul lam yakun fi ummatin minal umami muz itu sama munzu ya, sama seperti munzu ya, munzu khalaqa adama ummatan yahfaduna asara nabihim ghaira hadhil ummati ya. Faqala rajulun ya Aba Hatim ya, ahlul hadis rubama rawahu hadisan la asla lahu wa la yahfaduna ya. Dikatakan oleh Abul Qasim atau Al-Qasim Ibn Bandar Al-Hamdani, dia mengatakan aku telah mendengar daripada Abu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan tidaklah ada suatu umat ya, suatu umat fi ummatin minal umami, dari umat-umat yang lainnya sejak diciptakannya, sejak Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, sebuah umat yang mereka itu menghafalkan atau menjaga daripada asar Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam daripada selain umat ini. Ya, jadi tidak ada ya Nasoro, Yahudi, mereka enggak ada punya seperti itu ya. Punya hafalan, punya penjagaan terhadap ya periwayatan-periwayatan agama mereka, itu enggak ada mereka. Ya. Terlebih lagi kitab-kitab mereka sudah apa? Mafqud, sudah hilang, sudah rusak, sudah dipalsukan dan sebagainya. Hanyalah umat ini, umat Muhammad SAW, yang mereka itu apa? Benar-benar menjaga riwayat-riwayat daripada Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat-riwayat asar para sahabat tabiin dan atba'ut tabiin. Ya, hanyalah umat ini. Maka seorang itu dia berkata kepada Abu Hatim, ahlul hadis ya rubbama rawu hadisan la asla lahu wa la yahfadun ya. Tidaklah mereka itu meriwayatkan daripada hadis yang tidak ada asalnya dan tidak pula menghafalnya. Maka berkata Abu Hatim Ar-Razi, faqal ulama'uhum ya'rifuna as-sahih min as-saqim farawaituhumul hadisa al-wahi lil ma'rifah. Ya, mereka itu adalah para ulama yang mengetahui terkait hadis sahih daripada hadis yang sakim, hadis yang cacat, ya. Hadis yang dhaif, hadis yang berpenyakit seperti itu. Maka mereka meriwayatkan daripada hadis-hadis yang wahi, yang lemah, itu lil ma'rifah, untuk menjadi sebuah ma'rifah, ya, diketahui, ya, liyatabayyana liman ba'dahum, ya, untuk menjelaskan, menerangkan kepada orang-orang yang datang setelahnya, annahum mayyazu al-asara ya, wa hafaduha, ya, bahwasanya mereka adalah para ulama yang benar-benar telah menyeleksi, memisahkan ya, membedakan antara asar-asar baik yang itu sahih ataupun dhaif, dan juga menghafalnya ya. Summa qala rahimahullah, kemudian berkata Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah, kana wallah majdan mujtahidan fi hifdzi asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka demi Allah Abu Zur'ah adalah seorang yang ya majdan, bersungguh-sungguh di dalam
ya menjaga fi hifdzi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya di dalam menjaga asarnya Nabi SAW. Ya, inilah ulama kita, ya Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim dan sebagainya. Wala manazara ad-Daruqutni rahimahullah fi ilal hadis az-Zuhri liz-Zuhli, dan tatkala ad-Daruqutni beliau meriwayatkan daripada menerangkan tentang ilalnya hadis daripada Az-Zuhri, Syihab Az-Zuhri milik Al-Imam Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, ya orang yang membantah daripada Al-Bukhari Al-Jahmi, ya ini adalah a'immatul kibar ulama, ya akabir ulama Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullahu taala. Dia mengatakan man ahabba an yanzura wa ya'rifa qusura ilmihi an ilmi salaf falyanzur, ya fi ilali hadis Az-Zuhri li Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Ya, siapa saja yang dia itu suka daripada melihat, mengetahui, ya istana ilmunya dari para salaf, maka silahkan lihatlah kepada ilal hadis, ya Az-Zuhri milik dari siapa? Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Ya, lihat ke sana. Wa qala Ad-Darimi rahimahullah, dan berkata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala di dalam bantahannya kepada, ya Bishrinil Mirisi Al-Anid Al-Jahmi laknatullah alaih, ya beliau mengatakan faqad akhadna bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami telah mengambil dari apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Falam naqbalu minha, ya barakallahu fikum, falam naqbal minha illa ma rawa al-fuqaha al-huffadul ya mutqinun, ya maka tidaklah kami menerima dari periwayatan hadis Nabi SAW itu melainkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh para fuqaha al-huffad, para huffad al-mutqinun, yang mereka itu adalah orang-orang yang mutqin, yaitu para salaf. Misal contohnya, ya Ma'mar ibn Sulaiman, ya wa Malik ibn Anas, wa Sufyan as-Sawri ibn Mashruq as-Sawri, ibn Uyainah, wa Zuhair ibn Muawiyah, wa Zaidah, wa Syarik, ya Muhammad ibn Zaid, wa Muhammad ibn Salamah, wa ibn al-Mubarak, Abdullah ibn Mubarak, wa Waqi' ibn Jarrah, ya wa nuzaraihim alladhina ishtaharu bi riwayatiha ma barakallahu fikum ma'rifatiha wa tafaqquhu fiha, yang mana mereka itu barakallahu fikum yang tadi telah disebutkan nama-nama mereka semuanya rahimahullahu jami'a adalah orang-orang yang, ya dikenal masyhur, ya mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan periwayatannya, ya di sisi kaum muslimin, wa ma'rifatiha, ya dan diketahui juga at-tafaqquhu wa tafaqquhi fiha, bagaimana mereka itu bertafakuh, ya bersungguh-sungguh untuk mempelajari, ya ilmu tersebut, ya karena mereka meriwayatkan itu adalah dengan belajar, bertafakuh di dalamnya. Khilafa tafaqquhi al-Marisi, ya berbeda dengan tafakuhnya, ya si Jahmi al-Marisi, berbeda. Ini Marisi ulama, ya jangan dikatakan ini adalah, ya ini ulama ini, ya selevel dengan tadi yang disebutkan nama-namanya, akan tapi dia kufur, ya anid, mu'anid, membangkang, seorang yang membangkang, mu'anid, kufur i'rad. Nah, inilah kufur i'rad itu barakallahu fikum, catatan faidah tersendiri, ya tidaklah seorang itu dia manusia hari ini terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, kekufuran, kemurtadan itu berdasarkan karena apa? Kufur i'rad, bukan karena kejahilan. Tidak ada kejahilan hari ini, ya barakallahu fikum, jangan berlindung di balik kejahilan, sehingga ada yang disebutkan dengan apa? Kaidah udzur bil jahal, ataupun sebagaimana kaidah-kaidah Murji'ah Jahmiyah, ya dibedakan antara fi'il fa'il, ya apa namanya? Siapa yang qala wa qail, ya ucapannya, dan juga qaul dan qail, ya ucapan dengan yang mengucapkan, fi'il dan fa'il, perbuatan dengan yang berbuat, ya. Ini semua akidah Jahmiyah. Tidak ada udzur bil jahl, dengan sebab kebodohan seorang itu diuzur, ya. Ya. Bagaimana tidak, ya? Kebodohan itu diuzur dengan kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, diuzur dengan kejahilan, orang itu tidak tahu jangan dikafirkan. Hah?
Hujjah misak. Allah telah menciptakan, sebelum menciptakan manusia itu telah meminta daripada mereka hujjah misak. Ya, alastu birabbikum, na'am bala anta rabbuna. Bukankah aku ini adalah Allah Rabb kalian? Maka apa kata mereka? Ya, barakallahu fikum, na'am bala, tentu engkau adalah Rabb kami. Kemudian dikeluarkan diusap ya dari punggung Adam sebagai apa? Seperti semut yang keluar daripada punggung Adam. Itu hujjah misak. Kemudian hujjah risaliyah, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani ibudullaha wajtanibut taghut, ya. Dan sungguh kami telah mengutus rasul, ya, tiap-tiap rasul pada tiap-tiap umat, ya, untuk apa? Menyerukan kepada mereka, mendakwahkan kepada mereka, ya, ibadahilah Allah, tauhidkanlah Allah, ya, dan juga apa? Kufur kepada taghut. Kemudian hujah-hujah lainnya, ya, banyak sekali dari kalangan, ya, dai rabbani, ya, yang mendakwahkan kepada lainnya. Tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur. Kalaupun ada orang-orang yang, ya, terisolir, tidak hidup di tengah-tengah pemukiman masyarakat secara umum, ya, di tengah hutan, ya, di dalam gua misalnya, ya. Kemudian dia tidak mendapatkan ilmu pengetahuan terhadap agama, ya, itu diuzur. Dengan uzur tersebut tidaklah menafikan daripada dia seorang musyrik, ya. Yang namanya nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, muslim apa musyrik, apa kafir, ya. Apalagi yang hidup hari ini sudah sampai kepadanya, ya, minal wasilah, barakallahu fikum, al internet, ya, khutbah Jumat di mana-mana, ya, televisi, handphone, orang aja tahu itu diskon apa nggak diskon, ya. Ini permasalahan agama nggak ngerti, semua orang pegang HP, pedungu, itu kafir murtad, nggak ada uzur, ya. Kafir murtad, tidak ada uzur lagi. Apa yang diuzur? Kejahilan diuzur, dungu namanya, ya. Kalau seorang itu diuzur karena kejahilan, lebih ahsan untuk kita menjadi orang dungu, nggak usah berakal kalau begitu. Lebih baik saya bodoh, tidak tahu persoalan agama, kan seperti itu, ya. Alasannya apa? Diuzur, iya. Soal afiyah, ya. Jadi tidak ada uzur sebab kejahilan, tidak ada. Itu datang dari orang Jahmiyah, iya, Jahmiyah. Uzur kejahilan, dia kan nggak ngerti, jadi kafirkan, ataupun perbuatannya kufur tapi tidak kufur orangnya, ya. Perbuatannya boleh jadi kufur tapi orangnya tidak kufur, iya. Kaidah-kaidah dungu, ya. Ini berbeda dengan tafakohnya Al-Marisi, ya. Al-Marisi Al-Anid Al-Jahmi Al-Kafir, ya, Al-Murtad, wa ashabihi, dan juga para murid-muridnya. Fama tadawala, maka tatkala, ya, haulail a'immah, para imam itu telah mengedarkan daripada, ya, barakallahu fikum, ilmu hadis, hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh mereka, yang sampai kepada kaum muslimin, wa nuzara'uhum, dan pandangan mereka ala qabuli, ya, ala qabuli, alal qabul qabilnahu, ya, terhadap penerimaan riwayat hadis tersebut, maka kami menerimanya. Walaupun orang-orang mutaakhirin mengatakan dhaif seluruhnya, berkumpul di atas satu, ya, di atas satu apa namanya? Berkumpul untuk mengatakan ini dhaif, tidak bisa jadikan hujjah. Wallahi qabilnahu, kami menerimanya. Ya, qabilnahu wa maradduhu radadnahu, dan apa saja yang ya, ditolak atau dibantah oleh para salaf, radadnahu, kami tolak itu, ya. Wa ma lam yasta'miluhu, ya, taraknahu, dan apa saja yang tidak dijadikan untuk dalil, digunakan untuk berhujjah, berargumen, dijadikan untuk landasan, ya, beragama, maka kami akan tinggalkan. Nah, ini sikap seorang muslim. Li'annahum kanu ahlal ilm wal ma'rifah bi ta'wilil Qur'ani wa ma'anihi. Karena mereka adalah, ya, para ulama salaf adalah ahlul ilm, para akabir, orang-orang besar di dalam agama ini, ya, wa ahlul ma'rifah, ya, bi ta'wilil Qur'an, ya, dari penafsiran-penafsiran Al-Qur'an, wa ma'anihi, dan juga makna-makna daripada Al-Qur'anul Karim, wa absara bima wafaqahu minha mimma khalafahu minal marisi wa ashabihi la'anahumullah, ya. Dan, ya, wa absara, berkesesuaian, berpandangan dengan apa yang mereka sepakati darinya, ya, dari riwayat mereka, mimma khalafahu, dari orang-orang yang, dari apa saja yang orang-orang itu apa, seorang yang menyelisihi,
Ya, semisal siapa? Al-Marisi dan juga para murid-muridnya. Fa'tamadna ala riwayatihim, maka kami bersandar dengan riwayat para salaf, wa qabilna ma qabiluhu, kami terima dari apa yang telah mereka terima, ya, wa zayyafna minha ma rawal jahiluna min a'immati hadal ma'arid, ya, dan kami apa, barakallahu fikum, menolak darinya dari apa yang telah diriwayatkan orang-orang jahil para juhala min a'immati hadal ma'arid, dari imamnya orang-orang mu'arid, ya, a'immatud dolal, a'immatus syirik, ya, nasallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi min syarrih, mislil mirisi wassalji wa nuzaraihim, ya, semisal marisi, ya, as-salji, dan juga orang-orang yang berpandangan dengan mereka. Fa akhadna nahnu bima qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengambil dari apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW fi hadisika alladhi rawaitahu anhu. Kemudian khitabnya kepada si Jahmi kafir, si murtad al-Marisi, ya, di dalam hadis-hadis yang telah kamu riwayatkan, ya, kemudian wa taraktahu anta li'annaka ihtajjatta fi raddi ma rawa haula'il a'lamul masyhurun, ya, kemudian kamu tinggalkan hadis itu kesendirian, ya, karena kamu apa namanya, barakallahu fikum, karena kamu wahai kafir, ya, berhujjah dengan, ya, membantah dari apa yang telah diriwayatkan oleh para ulama salaf, yaitu asqiyaul alam al masyhurun, yang terkenal itu, ya, para ulama salaf, ya. Al-alimuna, mereka adalah orang-orang yang alim, ma wafaqa minha kitabullah, dari apa yang telah berkesesuaian dengan apa? Darinya kitabullah Al-Qur'an, mimma khalafahu, dari orang yang menyelisihinya. Ya, bi aqawili haula'il jahalah. Ya, ya, apa ini? Al-migmurin wasyahid, dari apa namanya, dari ucapan-ucapan orang-orang jahalah, para juhala, orang-orang yang bodoh, orang yang sesat dan kufur. Wa syahidu 'alaika bima aqulu kitabuka hadzal ladzi alaftahu ala nafsik la ala ghairik, ya, dan syahidnya di sini terhadap engkau wahai Bishr al-kafir al-anid, ya, al-mujrim, ya, dari apa yang telah aku katakan terhadap bukumu, bukumu ini yang telah kamu tuliskan dengan, ya, oleh dirimu sendiri, bukan dengan selainnya. Iya. Baik. Tapi ini masih panjang sekali nukilan dari para ulama, ya, Ibnu Mandah dan sebagainya. Kita cukupkan sampai di sini. Allah musta'an wal hituklan. Mudah-mudahan dapat difahami. Inilah periwayatan para salaf terkait terutama di dalam ilmu hadis yang sahih. Inilah wajib untuk kita memegangi pendapat mereka dan meninggalkan, bukan memilah, bukan apa namanya, menggabungkan, ya, tapi harus memilah. Apakah kita memilah kepada para salaf, memilih salaf, ataupun orang-orang mutaakhirin? Yang mana yang harus dimentahkan? Maka orang-orang mutaakhirin lah yang harus dimentahkan. Tidak bermasalah ibrah. Pendapat mereka tidak ada ibrah, serta orangnya laki mahwala karamah, tidak ada kemuliaan dan tidak ada nilainya, ya, sedikit pun. Illa man rahimallah, kecuali siapa saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihaqan insyaallah taala, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.